Ada satu kenyataan yang seringkali kita lupakan ketika berbicara tentang uang, diri kita sendiri akan berubah seiring waktu. Apa yang kita inginkan hari ini, apa yang kita impikan besok, dan apa yang kita perjuangkan dalam hidup, semuanya bisa bergeser, pelan tapi pasti. Morgan Housel menekankan bahwa memahami perubahan ini adalah kunci untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Karena jika kita berpegang teguh pada asumsi bahwa keinginan saya akan tetap sama selamanya, kita justru sedang menipu diri sendiri. Manusia sering terjebak dalam sesuatu yang disebut end of history illusion, ilusi bahwa siapa kita hari ini adalah versi final dari diri kita, dan kita tidak akan banyak berubah lagi di masa depan. Kita meyakini bahwa semua pengalaman, keinginan, dan nilai yang kita miliki saat ini adalah permanen. Padahal kenyataannya, setiap 10 tahun kita akan melihat ke belakang dan berkata, "Astaga, ternyata saya sudah berubah begitu banyak sejak dulu." Namun anehnya, kita tetap percaya bahwa perubahan itu akan berhenti mulai hari ini. Kita berasumsi bahwa diri hari ini adalah blueprint final dari diri masa depan. Fenomena ini tidak hanya soal psikologi, tapi juga punya dampak besar terhadap cara kita mengelola uang, mengambil keputusan jangka panjang, bahkan menentukan arah hidup. Contoh sederhana, usia 20-an kita mungkin mendambakan petualangan, ingin traveling ke berbagai negara, mencoba makanan unik, menjajal semua hal baru. Kehidupan seperti arena eksplorasi yang penuh adrenalin. Usia 30-an tiba-tiba prioritas berubah. Rumah, kestabilan finansial, keluarga kecil, pekerjaan yang aman, dan relasi yang sehat lebih terasa penting daripada sekadar melompat dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Usia 40-50-an fokus berubah lagi. Kini yang lebih berharga adalah kesehatan, waktu luang, dan kedamaian batin. Sebuah pagi yang tenang bersama secangkir kopi, atau makan malam sederhana bersama keluarga, terasa jauh lebih bermakna dibanding pesta semalam suntuk di usia muda. Kita semua mengalami perubahan ini, tapi tetap saja kita sering lupa bahwa diri kita 10 tahun ke depan bukanlah orang yang sama dengan kita hari ini. Masalah muncul ketika kita membuat keputusan keuangan jangka panjang berdasarkan keinginan jangka pendek. Kita membeli mobil sport mahal di usia 20-an karena ingin tampil keren, padahal di usia 40-an kita mungkin lebih butuh mobil keluarga yang nyaman. Kita menandatangani cicilan rumah besar dengan asumsi kita akan menyukai gaya hidup itu selamanya, padahal 15 tahun ke depan mungkin kita mendambakan rumah kecil yang lebih mudah dirawat. Kita menaruh seluruh uang ke investasi berisiko tinggi karena dorongan ingin cepat kaya, padahal di masa depan kita lebih menghargai stabilitas dan keamanan ketimbang adrenalin. Masalahnya, keputusan besar ini seringkali bersifat permanen, sementara keinginan kita bersifat sementara. Psikolog Daniel Gilbert dalam bukunya Stumbling on Happiness menulis bahwa manusia sangat buruk dalam memprediksi apa yang akan membuat mereka bahagia di masa depan. Kita bukan hanya salah memperkirakan hasil, tapi juga salah memperkirakan diri kita sendiri, siapa yang akan menikmati hasil itu. Ada sebuah eksperimen menarik, ketika orang ditanya, apakah Anda banyak berubah dalam 10 tahun terakhir? Mayoritas menjawab, ya, sangat banyak. Tapi ketika ditanya, apakah Anda akan banyak berubah dalam 10 tahun ke depan? Mayoritas menjawab, tidak, saya kira tidak terlalu. Inilah inti dari end of history illusion. Kita sadar masa lalu penuh perubahan, tapi kita merasa masa depan akan stagnan. Bayangkan seseorang bernama Raka. Saat berusia 25 tahun, Raka yakin bahwa hidupnya akan selalu tentang petualangan dan kebebasan. Ia rela menghabiskan uang untuk traveling, mencoba bisnis startup berisiko, membeli gadget terbaru, dan menyewa apartemen di pusat kota agar selalu dekat dengan keramaian. Namun saat ia mencapai usia 35, Raka mulai merasa lelah. Ia ingin kestabilan, rumah yang tenang, dan pasangan hidup yang bisa diajak merencanakan masa depan. Apartemen kecil di pusat kota kini terasa sempit dan melelahkan, sementara ia mulai menyesal tidak menabung lebih banyak. Di usia 45, Raka kembali berubah. Ia mulai berpikir, untuk apa semua ini? Yang saya butuhkan hanyalah kesehatan, waktu bersama anak, dan kehidupan yang sederhana. Uang bukan lagi tentang status, tapi tentang kebebasan dari kekhawatiran. Jika Raka bisa kembali ke masa 25 tahun,
ia mungkin akan menasihati dirinya sendiri. Jangan terlalu yakin dengan keinginanmu hari ini, karena dirimu esok hari bisa jadi orang yang sangat berbeda. Ilusi akhir sejarah ini memberikan dua pelajaran penting dalam pengelolaan uang. Bersiaplah untuk berubah. Jangan buat keputusan besar seolah-olah keinginanmu hari ini akan bertahan selamanya. Sisakan ruang fleksibilitas. Utamakan pilihan yang memberi kebebasan, bukan keterikatan. Rumah besar, cicilan panjang, atau investasi yang mengunci uang puluhan tahun bisa jadi terasa mengikat ketika prioritas hidup berubah. Inilah mengapa orang bijak sering berkata, uang terbaik adalah uang yang memberi opsi. Pada akhirnya, kita harus rendah hati untuk mengakui bahwa kita akan terus berubah. Nilai, tujuan, dan keinginan kita hari ini hanyalah versi sementara dari diri kita. Mungkin kita belum tahu dengan pasti siapa kita 20 tahun ke depan. Tapi kita bisa memastikan bahwa kita memiliki cukup fleksibilitas finansial dan kebijaksanaan untuk menyambutnya tanpa penyesalan. Jadi, lain kali ketika Anda membuat keputusan besar, entah membeli rumah, mengambil investasi besar, atau memutuskan arah hidup, ingatlah satu hal. Diri Anda 20 tahun ke depan adalah orang asing yang belum Anda kenal. Dan orang asing itu mungkin punya keinginan yang sangat berbeda dari diri Anda hari ini. Bayangkan seorang anak muda berusia 25 tahun. Ia baru saja lulus kuliah, penuh energi, penuh ambisi. Dunia baginya adalah arena yang harus ditaklukkan. Ia mengambil pekerjaan dengan jam kerja panjang, bahkan rela tidur hanya 3 atau 4 jam setiap malam. Baginya, uang adalah simbol keberhasilan, dan keberhasilan adalah identitas. Ia yakin, jika bisa mengumpulkan banyak harta, maka dirinya akan bahagia. Ia membeli barang-barang mewah, pergi ke tempat-tempat yang dianggap bergengsi, dan menatap masa depan dengan mata berbinar. Namun, mari kita lompat ke 2 dekade kemudian. Kini ia berusia 45 tahun. Rambutnya mulai memutih, stamina tidak lagi seperti dulu. Ia punya keluarga, pasangan yang kadang merasa kesepian karena sering ditinggal, anak-anak yang tumbuh tanpa banyak kenangan bersama ayahnya. Dan tiba-tiba, yang ia inginkan bukan lagi mobil baru atau bonus tahunan, melainkan waktu. Waktu untuk duduk bersama anak-anak di ruang tamu, waktu untuk menonton pertandingan bola mereka, waktu untuk sekadar bercanda di meja makan. Namun waktu itu sudah lewat. Anak-anak sudah beranjak dewasa, sibuk dengan kehidupannya sendiri. Penyesalan muncul bukan karena ia salah secara finansial. Secara matematis, keputusannya tepat, ia berhasil mengumpulkan harta. Tetapi secara emosional, ia kalah. Apa yang dulu ia anggap penting, di masa depan ternyata tidak lagi relevan. Ia sudah berubah, tetapi keputusan keuangannya di masa lalu tidak berubah bersama dirinya. Atau mari kita lihat contoh lain. Seorang pemuda penuh semangat ingin cepat kaya. Ia menaruh seluruh uangnya ke dalam investasi berisiko tinggi, saham spekulatif, kripto yang volatil, bahkan utang untuk memperbesar modal. Pada usia muda, ini terasa benar. Risiko tinggi sejalan dengan energinya yang membara. Ia merasa kuat, tidak takut kehilangan. Tetapi ketika ia menikah, memiliki anak, dan tiba-tiba ia bukan lagi hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, segalanya berubah. Ia mulai ingin stabilitas. Ia ingin tidur nyenyak di malam hari tanpa cemas bahwa besok tabungannya bisa lenyap karena pasar jatuh. Namun saat itu, uangnya sudah terkunci di instrumen berisiko. Ia terjebak. Ia tidak lagi merasa bebas, justru terbelenggu oleh keputusan-keputusan finansial yang dulu ia buat. Sekali lagi, masalahnya bukan karena ia salah hitung. Justru secara hitungan, mungkin ia sudah mendapat keuntungan besar. Tapi masalahnya adalah, ia berubah. Hidupnya berubah, nilai-nilainya berubah, dan keputusan finansialnya tidak lagi sejalan dengan dirinya yang baru. Inilah inti yang ingin ditunjukkan Morgan Housel. Penyesalan finansial seringkali lahir bukan dari kesalahan logika atau perhitungan, melainkan dari ketidakcocokan antara keputusan masa lalu dan diri kita di masa depan. Apa yang kita inginkan hari ini bisa jadi sama sekali berbeda dengan apa yang kita hargai esok. Kita mungkin percaya bahwa kebahagiaan datang dari kebebasan finansial, namun ketika kita mencapainya, kita bisa menyadari bahwa yang lebih kita dambakan adalah hubungan yang hangat, kesehatan yang prima, atau sekadar waktu luang yang damai. Keputusan finansial itu ibarat tato. Saat dibuat, ia terasa mewakili siapa kita saat itu. Tetapi bertahun-tahun kemudian, ketika diri kita berubah,
tato itu bisa terasa asing, bahkan menyesakkan. Dan tidak seperti tato yang bisa dihapus dengan laser, keputusan finansial kadang tidak bisa dihapus begitu saja. Maka, pelajaran pentingnya adalah, ketika mengambil keputusan finansial, jangan hanya pikirkan siapa diri kita hari ini. Pikirkan juga siapa kita di masa depan. Bayangkan versi diri kita 10, 20, atau 30 tahun mendatang. Apakah keputusan hari ini masih akan terasa masuk akal untuk dirinya? Apakah pilihan kita hari ini masih akan relevan untuk orang yang lebih dewasa, lebih bijak, dan mungkin lebih sederhana dalam kebutuhannya? Husserl seakan mengingatkan, finansial bukan hanya soal logika hari ini, melainkan juga soal harmoni dengan diri kita yang akan datang. Jika kita gagal memahami hal ini, kita akan terus hidup dengan penyesalan. Penyesalan bukan karena salah, tetapi karena kita berubah, dan keputusan kita tidak ikut berubah. Lalu bagaimana cara menghadapi perubahan ini? Jawabannya bukan dengan berusaha memprediksi masa depan secara detail, melainkan dengan memberi ruang untuk fleksibilitas. Morgan Housel mengingatkan kita bahwa manusia bukanlah makhluk statis. Kita bukan patung yang selalu ingin hal yang sama dari awal hingga akhir hidup. Keinginan berubah, impian berubah, bahkan definisi cukup dalam hidup kita pun bisa berubah dari waktu ke waktu. Dan disinilah uang memainkan peran yang sangat unik. Ia memberi kita ruang untuk berubah tanpa merasa bersalah. Housel mengatakan, menabung bukan hanya untuk membeli sesuatu, tetapi juga untuk memberi pilihan. Investasi bukan hanya tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang menjaga agar kita tetap bisa menyesuaikan diri dengan perubahan hidup. Keamanan finansial bukan hanya soal angka di rekening, tetapi tentang kemampuan untuk berkata, jika saya berubah pikiran, saya masih bisa mengambil jalan lain. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Uang memberi kita fleksibilitas eksistensial, ruang untuk berbelok arah tanpa harus menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Bayangan dalam kehidupan nyata. Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang profesional muda mungkin memulai karirnya dengan ambisi besar, menjadi direktur di sebuah perusahaan multinasional, mengejar gaji besar, prestise, dan pengakuan. Selama 5 tahun, ia bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan demi mendaki tangga karir. Namun, suatu hari, ia tersadar. Ia tidak lagi merasakan kebahagiaan yang sama. Hatinya terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih sederhana. Mungkin membuka kafe kecil, atau mengajar, atau pindah ke kota kecil dengan kehidupan yang lebih tenang. Masalahnya, jika seluruh uang dan sumber daya yang dimiliki telah terkunci dalam satu arah, cicilan rumah mewah, gaya hidup konsumtif, dan komitmen finansial jangka panjang, maka perubahan hati itu akan terasa mustahil. Ia terjebak pada keputusan masa lalu, meski dirinya hari ini sudah berubah. Tetapi, jika sejak awal ia menyisakan cadangan, hidup dengan gaya yang lebih sederhana, dan menabung bukan untuk barang, melainkan untuk kebebasan, maka ketika hatinya berubah, ia bisa berkata, "Saya tidak lagi menginginkan ini, dan itu tidak apa-apa, karena saya punya pilihan lain." Inilah nilai sejati dari fleksibilitas. Mengapa fleksibilitas lebih penting daripada ramalan? Banyak orang berusaha keras membaca masa depan. Mereka mencoba memprediksi tren industri, meramal pergerakan pasar, atau memperkirakan apa yang akan mereka inginkan 10 tahun dari sekarang. Tetapi kebenarannya adalah, bahkan diri kita sendiri adalah variabel yang berubah. Keinginan kita 5 tahun lalu bisa berbeda 180 derajat dari keinginan kita hari ini. Husserl menegaskan bahwa lebih aman menyiapkan ruang untuk fleksibilitas ketimbang mencoba meramal sesuatu yang tidak pasti. Dengan fleksibilitas, bahkan jika tebakan kita salah, kita masih punya jalan keluar. Uang di tabungan, portofolio investasi yang tidak terlalu agresif, atau bahkan keputusan untuk hidup lebih sederhana daripada yang kita mampu, semuanya adalah bentuk opsi yang memberi kita kebebasan di masa depan. Analogi, seperti jalan dengan banyak persimpangan. Bayangkan hidup sebagai perjalanan panjang di sebuah jalan raya. Jika kita menghabiskan semua sumber daya untuk membangun satu jalan lurus, maka ketika di tengah perjalanan kita menyadari bahwa kita ingin belok ke arah lain, kita tidak punya kesempatan lagi. Sebaliknya, jika kita membangun jalan dengan banyak persimpangan, dengan cadangan bensin, dan dengan peta alternatif, maka ketika hati kita berubah, kita bisa dengan mudah mengambil arah lain. Fleksibilitas itulah yang membedakan antara hidup yang penuh tekanan dan hidup yang terasa ringan.
Sebuah catatan pribadi. Coba pikirkan kembali perjalanan hidup Anda sendiri. Apakah ada momen di mana Anda dulu menginginkan sesuatu dengan sepenuh hati, tetapi hari ini, Anda bahkan tidak lagi tertarik padanya? Mungkin dulu Anda bermimpi memiliki mobil sport mahal, tetapi kini, yang Anda inginkan hanyalah waktu lebih banyak bersama keluarga. Atau dulu Anda sangat ingin tinggal di kota besar penuh cahaya, tetapi sekarang Anda justru mendambakan rumah tenang di pinggir sawah. Inilah bukti bahwa kita berubah. Dan karena kita berubah, maka strategi keuangan kita juga harus memberi ruang untuk perubahan itu. Fleksibilitas adalah bentuk kekayaan tertinggi. Pada akhirnya, mungkin kita bisa mengatakan bahwa fleksibilitas adalah bentuk kekayaan tertinggi. Bukan rumah mewah, bukan rekening miliaran, bukan investasi besar-besaran, melainkan kemampuan untuk berkata, "Saya bisa memilih hidup sesuai dengan diri saya saat ini, bukan diri saya 5 tahun lalu." Itulah makna terdalam dari uang. Bukan sekadar angka, melainkan ruang gerak. Ruang untuk berubah, ruang untuk tumbuh, ruang untuk berkata, "Tidak apa-apa," ketika hidup mengambil arah baru. Dan siapapun yang memiliki ruang itu, betapapun sederhana gaya hidupnya, sebenarnya jauh lebih kaya daripada orang yang terjebak dalam kemewahan yang tidak lagi ia inginkan. Contoh nyata, karir, rumah, dan kehidupan. Karir. Bayangkan seorang anak muda yang penuh ambisi, berangkat kerja lebih awal daripada orang lain, pulang paling terakhir, menumpuk jam lembur, dan menolak semua undangan nongkrong demi mengejar satu tujuan, jabatan tertinggi. Tahun demi tahun ia memanjat tangga karir, mengorbankan waktu bersama keluarga, menunda liburan, dan menekan rasa lelah demi bayangan kursi direktur yang megah. Dan ketika akhirnya ia duduk di sana, di ruang rapat dengan pemandangan kota dari lantai 50, ia mendapati sesuatu yang tak pernah ia perhitungkan, kesepian. Setiap keputusan berarti tanggung jawab miliaran rupiah. Setiap kebijakan membawa risiko dipuji atau dicaci. Malam-malam panjang yang dulu ia gunakan untuk belajar kini terisi dengan insomnia. Perlahan, ia merindukan masa ketika bekerja hanyalah tentang menyelesaikan tugas sederhana, minum kopi bersama rekan, lalu pulang tepat waktu. Karir yang dulu dianggap puncak, kini terasa seperti beban. Rumah. Ada pula cerita tentang pasangan muda yang menabung mati-matian demi membeli rumah besar di pinggiran kota. Baginya, itu adalah simbol keberhasilan. Setiap tamu yang datang akan terkagum dengan pilar megah, halaman luas, dan ruang tamu yang bisa menampung puluhan orang. Namun beberapa tahun berlalu, rumah itu berubah menjadi beban. Biaya perawatan tak pernah berhenti, waktu yang dihabiskan untuk membersihkan ruangan yang jarang terpakai terasa sia-sia, dan jarak jauh dari pusat kota membuat perjalanan sehari-hari terasa melelahkan. Di titik itulah, mereka mulai merindukan rumah kecil sederhana dengan dapur hangat, ruang tamu mungil tempat semua anggota keluarga bisa bercengkerama tanpa jarak. Kadang, yang membuat rumah menjadi rumah, bukan ukurannya, melainkan keintiman di dalamnya. Investasi. Seorang pemuda yang baru saja mengenal pasar modal mungkin merasa bersemangat untuk mengambil risiko besar. Ia menaruh uangnya pada saham spekulatif, kripto yang sedang tren, atau bisnis startup yang penuh janji. Beberapa kali beruntung, keuntungannya melonjak, dan ia merasa berada di jalur yang benar. Namun, ketika ia menikah dan anak pertama lahir, perspektifnya berubah. Malam-malamnya kini bukan lagi dipenuhi grafik harga, melainkan suara bayi yang menangis. Dan di tengah keheningan dini hari, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah cukup menyiapkan masa depan keluargaku? Keberanian berinvestasi yang dulu dianggap kebanggaan, kini bergeser menjadi kerinduan pada stabilitas. Obligasi, reksadana, atau tabungan pendidikan yang dulu terasa membosankan, kini justru menjadi sumber ketenangan. Semua kisah ini bukanlah kesalahan fatal. Mereka bukanlah bukti kegagalan. Sebaliknya, mereka hanyalah cermin perubahan kita sebagai manusia. Apa yang kita anggap penting di usia 20-an belum tentu relevan di usia 30-an atau 40-an. Apa yang dulu terasa sebagai kemenangan bisa berubah menjadi beban. Dan apa yang dulu dianggap membosankan bisa menjelma menjadi sumber kebahagiaan yang paling tulus. Itulah hidup. Kita tumbuh, kita berubah, dan begitu juga dengan definisi bahagia yang kita kejar. Pesan penting, jangan terlalu percaya bahwa diri kita akan selalu sama. Banyak orang membuat rencana hidup dengan keyakinan bahwa mereka akan selalu memiliki keinginan, nilai, dan tujuan yang sama. Padahal,
manusia adalah makhluk yang terus tumbuh, belajar, dan berubah. Apa yang terasa begitu penting hari ini bisa jadi tidak relevan sama sekali 5 atau 10 tahun ke depan. Misalnya, seorang anak muda bisa sangat ingin membeli mobil sport karena menganggapnya simbol kesuksesan. Namun, ketika dia berkeluarga, yang ia butuhkan justru mobil keluarga yang aman dan luas. Itu bukan berarti ia salah memilih dulu, melainkan karena dirinya berkembang. Menyadari bahwa diri kita akan berubah adalah bentuk kebijaksanaan, karena dengan begitu kita tidak terlalu kaku dalam menyusun masa depan. Sisakan ruang dalam keuangan untuk perubahan. Karena kita akan berubah, maka keuangan kita pun perlu lentur. Kesalahan terbesar banyak orang adalah mengunci seluruh sumber daya finansialnya hanya untuk memenuhi satu jenis tujuan. Misalnya, menabung habis-habisan untuk liburan mewah di usia muda, lalu menyesal ketika ternyata kebutuhan rumah tangga atau kesehatan mendesak muncul. Atau sebaliknya, ada orang yang terlalu fokus hanya pada tabungan pensiun, sehingga lupa menikmati hidup saat ini. Menyisakan ruang artinya memberi fleksibilitas. Seperti punya dana darurat, diversifikasi investasi, dan tidak mengikat diri terlalu ketat pada satu rencana. Dengan begitu, saat hidup membawa kita ke arah baru, kita tetap siap menyesuaikan diri tanpa harus hancur oleh penyesalan. Jangan menyesal jika dulu kita menginginkan hal lain. Penyesalan sering lahir karena kita melihat diri masa lalu dengan kacamata diri kita yang sekarang. Padahal, dulu kita membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan, informasi, dan emosi yang kita miliki pada saat itu. Seorang mahasiswa mungkin menyesal memilih jurusan tertentu ketika sudah bekerja, tapi kenyataannya, pilihan itu yang membentuk dirinya hari ini. Seorang pekerja mungkin menyesal membeli rumah di lokasi yang dulu dianggap strategis, tapi kini merasa jauh dari pusat aktivitas. Namun tanpa keputusan-keputusan itu, kita tidak akan sampai di titik sekarang. Menyadari bahwa penyesalan adalah bagian dari perjalanan justru membantu kita lebih berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak sedang gagal, kita sedang tumbuh. Intinya, ini mengingatkan kita untuk rendah hati pada perjalanan hidup. Kita bukanlah sosok yang statis, kita akan berubah, dan itu bukan masalah. Justru disitulah keindahan hidup, setiap versi dari diri kita memberi pelajaran baru, kebutuhan baru, dan tujuan baru. Bayangkan diri Anda 10 tahun lalu. Apakah orang itu menginginkan hal yang sama dengan yang Anda inginkan hari ini? Kemungkinan besar tidak, dan hal yang sama akan berlaku 10 tahun ke depan. Orang yang Anda sebut "saya" hari ini, bukanlah orang yang sama dengan Anda di masa depan. Uang yang Anda simpan, pilihan yang Anda buat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk melindungi diri Anda dari perubahan yang tak terhindarkan. Karena itu, bijaklah dalam merancang keuangan. Fokus bukan hanya pada apa yang saya inginkan sekarang, tetapi juga pada bagaimana jika saya berubah pikiran nanti. Kita semua, tanpa terkecuali, akan mengalami perubahan. Tidak ada satupun dari kita yang tetap sama sepanjang hidup. Seseorang yang di usia 20 tahun sangat menginginkan kebebasan untuk bepergian kemana saja, bisa jadi di usia 30 tahun justru mendambakan rumah yang tenang bersama keluarga. Orang yang di usia muda begitu terobsesi dengan pencapaian karir, mungkin di usia 40 tahun mulai lebih menghargai kesehatan, waktu, dan ketenangan batin. Keinginan kita akan berubah, prioritas kita akan bergeser. Impian yang dulu kita anggap sebagai tujuan akhir, bisa saja suatu hari menjadi hal yang tidak lagi kita butuhkan. Dan itu bukan kelemahan, itulah kodrat manusia. Kita berkembang, kita bertumbuh, dan seiring berjalannya waktu, definisi tentang bahagia dan cukup pun ikut berubah. Maka, menyimpan uang bukan hanya tentang membeli barang-barang yang kita inginkan sekarang. Lebih dari itu, menyimpan uang adalah cara kita memberi hadiah kepada diri sendiri di masa depan, diri kita yang mungkin sangat berbeda dengan diri kita hari ini. Dengan memiliki cadangan, kita sedang menyiapkan ruang, menyediakan pintu keluar, dan memberi diri kita sebuah anugerah yang sangat berharga, kebebasan untuk memilih. Karena ketika perubahan itu datang, dan percayalah, ia pasti datang, Anda tidak akan terjebak dalam rasa putus asa hanya karena dulu menghabiskan semua untuk keinginan sesaat. Anda masih bisa berkata dengan tenang, "Saya tidak lagi menginginkan yang dulu saya kejar. Tapi tidak apa-apa, saya punya pilihan." Itulah kekuatan sejati dari uang. Bukan sekadar alat tukar, bukan sekadar status, tetapi sebuah jaminan bahwa saat kita berubah,
kita tidak kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Uang menjadi bantalan yang menenangkan, jangkar yang menjaga kita tetap stabil meski arah angin berubah. Pada akhirnya, simpanlah uang bukan untuk memenuhi versi diri Anda yang sekarang saja, tetapi juga untuk menghormati versi diri Anda yang akan datang, versi yang mungkin lelah, mungkin lebih bijak, dan mungkin memiliki definisi kebahagiaan yang sama sekali berbeda dari hari ini.